agama para ahli waris. Contohnya begini, kalau yang meninggal adalah si suaminya beragama Islam, si istrinya beragama Kristen, kemudian ada dua orang anaknya, ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Kristen. Nah, itu kan jadi persoalan tuh kan. Ini mau diterapkan hukum yang mana? Nah, kan gitu. Ya. Nah, itu juga akan itu di dalam prakteknya juga masih sering menimbulkan apa ya? Problem karena hukum acaranya pun khususnya hukum waris perdata gitu ya eh, tidak mengalami perkembangan dalam arti ya dia hanya mengikut kepada KUH Perdata pada zaman eh, Belanda. Dalam hal ini adalah Belanda kan tidak mengenal bentuk agama selain bentuk agama Kristen misalnya seperti itu kan. Nah, tapi faktanya kan di Indonesia ternyata kita majemuk dalam konteks beragama. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke dalam pengertiannya. Ada beberapa pengertian mengenai eh, hukum waris, tetapi saya ambil satu aja ya. Pengertian hukum waris menurut para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Ya, jadi di sini poinnya, clue-nya itu adalah perpindahan kekayaan. Jadi bukan perpindahan hak adat, bukan, itu beda lagi urusannya. Nah, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang waris itu kita berbicara tentang perpindahan kekayaan. Kita persempit lagi ya ruang lingkup pembahasan kita atau ruang lingkup diskusi kita pada kali ini adalah terkait dengan perpindahan kekayaan. Ya, dari pengertian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi poin atau menjadi clue dari pewarisan. Apa itu? Adanya orang yang mati. Orang yang mati ini dikategorikan atau disebut, dinamai sebagai pewaris. Kemudian ada harta yang ditinggalkan. Tentu ini menjadi objeknya ya. Kalau tidak ada harta yang ditinggalkan, apa yang mau diwariskan atau apa yang mau diributkan, gitu kan? Nah, yang kemudian tentu ketiga adalah orang yang menerima, orang yang mengambil alih, orang yang menggantikan tempat. Itu disebut dengan namanya adalah ahli waris. Oke, panitia berapa lama kira-kira waktunya? Waktunya kurang lebih 15 menit lagi, Bapak. Oh, 15 menit lagi. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang pewaris ya. Pewaris itu adalah subjek hukum orang, bukan badan hukum. Sebagaimana kita tahu di dalam hukum dikenal dengan dua subjek, yaitu adalah orang dan badan hukum. Kita sama-sama tahu, walaupun badan hukum itu dikatakan sebagai subjek, tapi untuk hal-hal tertentu dia tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Contoh, dia tidak beraga, dia tidak berjiwa, dia tidak berbentuk, dia tidak bisa melakukan tindakan perkawinan, dia tidak bisa melakukan eh, apa namanya kelahiran, tidak bisa melahirkan, dia tidak bisa meninggal, dia mati, tetapi dalam konteks ini adalah mati secara perdata, tapi bukan mati secara raga. Dalam hal ini adalah alamiah, sehingga mengakibatkan harus adanya perpindahan kekayaan dari pengertian hukum waris tadi. Ya, nah pewaris itu sudah harus meninggal. Ya, nah penting untuk menentukan kapan seseorang itu meninggal. Kalau sekarang kita gampang, ya. Kenapa sekarang kita gampang? Untuk menentukan seorang meninggal itu apa buktinya? Ya surat keterangan kematian. Kan gitu. Baik dari rumah sakit, kemudian diikuti dengan akta kematian dari Dukcapil, itu gampang. Itu no no issue lah. Nah, dasar itulah nanti untuk menentukan kapan orang itu mati. Kenapa ada penentuan waktu untuk menentukan si pewaris itu mati? Karena nanti ada akan kaitannya dengan si ahli waris. Gitu ya. Misalnya, normalnya seorang bapak mati, pastikan ahli warisnya anaknya. Tetapi kalau ternyata tidak bisa ditentukan kapan bapaknya mati, misalnya, ternyata anaknya mati duluan, misalnya mereka tabrakan bareng-bareng. Ternyata anaknya yang mati duluan. Nah, berarti kan si anak itu tidak menjadi ahli waris bapaknya. Dia berganti tempat, dia justru menjadi pewaris dari bapaknya. Bapaknya menjadi ahli waris dari dia. Kan gitu. Makanya penentuan kapan seseorang itu mati sangat penting dalam konteks pewarisan.
ya. Nah, selain mati, mungkin Bapak Ibu pernah bingung juga nih. Misalnya kalau tidak mati lah, hilang lah misalnya, tidak diketahui keberadaannya, ya. Apakah dianggap mati? Belum tentu juga, karena ada keadaan kadang-kadang ada beberapa kejadian itu dia bisa balik nih. Misalnya nih setelah 20 tahun hilang, tidak ada kabar, dianggap mati walaupun tidak mati misalnya. Siapa tahu ya. Terus tiba-tiba dia balik lagi. Lah itu bagaimana? Nah, itu disebut dengan keadaan tidak hadir. Dan di dalam posisi keadaan tidak hadir itu juga menurut hemat saya itu bisa dipersamakan dengan posisi orang meninggal. Dalam arti dipersamakan adalah bahwa di situ dia pada saat meninggalkan harta kekayaannya, orang yang tidak diketahui keberadaannya, tentu kan harus ada pengurusan terhadap harta kekayaannya itu. Nah, makanya dia dipersamakan pada saat dia tidak hadir, maka dia dipersamakan seperti orang meninggal dalam arti pengurusan harta kekayaannya harus dilakukan. Ya. Nah, selain surat kematian, selain surat dari dokter, maka putusan pengadilan, penetapan pengadilan mempunyai peran penting untuk mengisi kekosongan-kekosongan hukum terhadap keadaan seseorang yang mati tadi tidak ada surat dokternya atau yang karena keadaan tidak hadir. Contoh ya kalau gempa bumi misalnya kayak Gunung Merapi meletus tertimbun longsor lah semua misalnya orang-orang yang berada di areanya itu tadi. Terus gimana cara menentukannya apakah dia mati atau tidak bisa digali lagi misalnya seperti itu. Apakah dokter bisa mengeluarkan surat keterangan dokter? Tidak mungkin. Dia kan harus memeriksa fisiknya dulu. Dia harus melihat nih, oh ini orang mati, penyebab kematiannya apa kan gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan itu tadi tidak mungkin dokter mengeluarkan, maka digunakanlah putusan pengadilan sebagai pintu masuk untuk menentukan bahwa kapan orang itu mati, apa penyebabnya mati, dan inilah dasarnya nanti yang akan dilanjutkan dengan proses perahlian kekayaan tadi dalam konteks pewarisan. Kemudian perpindahan kekayaan. Nah, tadi ada unsur yang salah satu unsur dalam pewarisan adalah perpindahan kekayaan. Warisan merupakan salah satu cara mendapatkan hak milik atas benda, ya. Itu diatur di pasal 584. Jadi secara limitatif pasal 584 mengatur cara-cara seperti apa sih kiranya kita bisa mendapatkan hak milik atas suatu benda. Salah satunya adalah dengan adanya pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat. Nanti kita akan sampai ke situ bahwa pewarisan itu terjadi baik dengan cara undang-undang atau demi hukum namanya, ya, atau bahasa orangnya, bahasa awamnya demi hukum gitu, ataupun dengan cara surat wasiat atau yang direncanakan lah, yang disebutkan lah, yang dituangkan lah oleh si pewaris. Ya, tetapi pasal 584 ini para sarjana hukum juga sepakat bahwa ini uh, tidak tertutup sekaku ini ya, karena kalau sifatnya kan tertutup ini. Karena dia kenapa dibilang tertutup? Karena tak dapat diperoleh dengan cara lain. Jadi kata tak dapat diperoleh dengan cara lain seakan-akan dia telah menutup pintu nih bagi hal-hal atau keadaan-keadaan lain untuk tidak dapat masuk sebagai salah satu bagian dari pasal 584 memperoleh hak milik ini tadi. Kemudian harta warisan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harta warisan itu? Nah, Bapak Ibu harus paham nih. Harta warisan yang dimaksud di sini adalah seluruh harta kekayaan. Seluruh ya, harta kekayaan. Kalau kita orang hukum berbicara tentang harta kekayaan itu dipersamakan dengan hak dan kewajiban. Ya, itu dipersamakan dengan hak dan kewajiban si pewaris. Kenapa? Karena ada kalanya pada saat si pewaris meninggal, dia masih memiliki hubungan hukum. Artinya dia ada perikatan dengan orang lain dan perikatan itu belum tuntas, belum selesai. Tetapi dia sudah mendapatkan haknya, kewajibannya dia belum dilaksanakan. Ya, nah terkait dengan itu maka hukum membatasi bahwa pada umumnya seluruh harta kekayaan si pewaris itu beralih ke ahli waris. Demikian juga dengan kewajibannya. Ya. Nah, makanya saya kalau di kelas tuh ngomong begini, kamu kalau mau jadi ahli waris, kamu tanya dulu sama bapakmu itu. Pak, banyakan utang apa banyakan piutang, Pak?
Kalau banyakkan utang gue nggak mau jadi ahli waris dia Pak. Ah, gitu. Ngapain gue jadi ahli waris Bapak kalau ternyata banyakkan utang Bapak gitu, gue cuma ngurusin doang. Ah, pada ketawa gitu kan, amit-amit katanya amit-amit kan gitu. Tapi ya fair, maksudnya fair artinya ya manusia kan pada mati, yang gitu kan. Jadi realistis ya. Karena kenapa? Nanti di situ ada hak istimewa. Ada hak istimewa itu artinya adalah seseorang ahli waris itu dia boleh tidak langsung menerima eh, warisan itu, dia melakukan pencatatan terlebih dahulu. Ya, dia pencatatan. Oh, bapak saya utang sama si A, si A, si A. Asetnya adalah si ini. Kalau cuman remis doang katanya ngapain gue urusin kan gitu. Ya. Nah, nah tidak semua harta kekayaan itu, tidak semua hak dan kewajiban itu beralih secara otomatis ya. Contoh, kalau si pewaris itu adalah direktur misalnya di suatu perusahaan, dia meninggal, nggak mungkin dong anaknya menggantikan posisinya langsung menjadi direktur kan tidak seperti itu ya. Nah kemudian misalnya pada saat saya memesan sebuah lukisan kepada pelukis yang terkenal, saya sudah bayar. Nah lukisan yang sudah saya bayar ini belum jadi dibikin sama dia, dia meninggal, dia punya anak. Nah, posisi dia dalam hukum digantikan oleh anaknya. Tapi apakah saya mau diteruskan oleh anaknya? Tentu tidak kan? Dia akan memiliki kualitas yang berbeda terkait dengan karyanya. Nah, oleh karenanya maka harus dipahami tidak seluruh hak dan kewajiban itu beralih kepada si ahli waris, ya. Dan demikian juga tidak berarti bahwa pada saat warisan itu jatuh meluang atau terbuka, maka yang hanya didapat itu hanyalah harta, ya. Nah, kalau kita tuh sering nonton tuh Hidayah, film-film itulah itu film-film karma gitu kan dilihat kan seakan-akan mereka itu melakukan pembodohan. Kenapa melakukan pembodohan? Karena mereka berpikir pada saat meninggal si pewaris, maka pada saat itu juga utangnya selesai, tetapi hanya khusus hutang yang ada itu aja gitu. Tapi kan itu tidak. Enggak dong. Masa dia utangnya dianggap selesai, piutangnya dia mau ambil? Enggak kayak gitu sistemnya. Ya, jadi piutangnya diambil, piutangnya ini nanti dibayarkan untuk utang-utangnya. Jadi dilihat. Tetapi sini perlu perlu dipahami bahwa kewajiban dari ahli waris itu hanya terbatas kepada harta warisan yang ditinggalkan. Misalnya utangnya 10, harta warisannya ditinggalkan 5, maka selisih 5 itu bukan menjadi beban atau kewajiban daripada ahli waris. Kenapa? Yaitu tadi prinsipnya adalah ahli waris adalah melakukan pergantian tempat. Dia hanya dalam konteks mengurusi harta kekayaan saja. Jadi tidak ada tuh kewajiban tuh. Itu juga salah. Secara moral mungkin masyarakat Indonesia mau melakukan pembayaran karena utang misalnya kan pada umumnya yang meninggal itu kan orang tua ya. Jangan sampai orang tua kita tidak masuk surga karena masih ada utangnya di sini kan gitu. Akhirnya kita bayarin. Tapi itu aspek dari moral, bukan hukumnya. Karena dari hukumnya tidak demikian. Ya, nah makanya di sini saya tuliskan tidak termasuk kepada hak alimentasi atau pengurusan, hak pengampuan, hubungan hukum yang tidak dapat diwarisi tadi, hubungan kerja contohnya, keanggotaan dalam perseroan dan pemberian kuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita semua itu dilarang untuk memperjanjikan ya sesuatu yang nanti akan menjadi warisan kita. Nah, ya. Contoh misalnya, saya pinjam duit dong sama kamu. Oke, saya kasih. Berapa? Sekian. Jaminannya apa? Itu nanti harta warisan saya. Lah, harta warisannya belum ada tapi dijadikan jaminan. Walaupun misalnya nih ternyata si pewaris ya udah nanti itu harta warisan dia, itu aja nggak apa-apa jadi jaminannya. Oh itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di situ belum tentu terjadi pewarisan. Kenapa belum tentu terjadi pewarisan? Yaitu terkait dengan tadi waktu kematian. Siapa tahu nanti si anaknya ternyata yang lebih dahulu mati. Lah, berarti kan si bapaknya ganti jadi ahli warisnya. Nah, makanya pasal 1334 KUH Perdata mengatakan tidak diperkenankan untuk memperjanjikan suatu warisan yang belum ada. Walaupun si pemilik barang yang kelak akan menjadi pewaris itu memperbolehkan atau sepakat. Tidak boleh. Tetapi kalau si pewaris sebagai personal garansi, sebagai jaminan perorangan, boleh silakan. Tapi bukan dalam konteks adalah dia memberikan sebagian apa yang kelak akan menjadi
warisan dari si ahli waris. Nah, sekarang kita masuk ke ahli waris. Ahli waris itu siapa? Tentu orang. Nah, definisi orang itu apa? Kalau kita merujuk kepada pasal 2 KUH Perdata, anak yang ada dalam kandungan seseorang dianggap sebagai telah dilahirkan. Nah, kata dianggap ini bermakna bersayap. Kenapa bermakna bersayap? Karena seakan-akan dia telah lahir padahal dia belum lahir. Pada saat apa dia dianggap lahir? Ya pada saat kepentingan si anak menghendakinya. Jadi bila kepentingan si anak belum menghendakinya, maka si anak tidak dianggap lahir. Kepentingan yang dikehendakinya itu apa? Ya tentunya dalam kepentingan pewarisan. Itu diatur di pasal 836 sampai dan 899. Ya. Tadi dalam konsepnya bahwa yang menjadi ahli waris itu harus ada, harus lahir pada saat warisan itu ada, tetapi ingat Bapak Ibu, dalam hukum selalu akan ada penyimpangan. Tidak semua bisa diberlakukan secara universal. Itu akan selalu ada penyimpangan di dalam hukum. Itu pasti. Pasti itu. Ya. Nah, pada saat itulah dikatakan bahwa oh ternyata anak yang ada di dalam kandungan itu bisa dianggap sebagai ahli waris walaupun ternyata dia belum lahir, ya. Karena kasihan kan kalau bapaknya meninggal terus nanti warisan bapaknya banyak, yang cuma dapat warisan misalnya calon mamanya dan calon kakaknya misalnya. Nah, dia di posisi apa? Dia tidak mendapatkan hak apapun. Oleh karenanya, hukum waris perdata barat telah melihat ke arah sana sehingga memberikan perlindungan kepada seorang anak yang sudah ada di dalam kandungan. Ya. Nah, ini bisa telah lebih dalam sampai mana pembatasan anak yang ada dalam kandungan, apakah dalam bentuk embrio dan lain-lain dan lain-lain. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam golongan ahli waris, ya. Golongan ahli waris ini dipakai pada saat pewarisan itu terjadi karena undang-undang atau demi hukum. Kenapa? Karena sesungguhnya hak pengelolaan kekayaan si pewaris tentu mutlak bagian atau hak daripada si pewaris. Jadi terserah si pewaris tuh mau menyerahkan ke siapa sebenarnya. Makanya sebenarnya dalam hal ini testamen atau wasiat yang mungkin nanti dijelaskan lebih jauh ya, itu eh, memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi dalam arti dia mengeliminasi ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Anak saya 3 misalnya, tapi saya mau menyerahkan harta kekayaan saya bukan ke anak saya yang 3, boleh nggak? Boleh, kalau secara wasiat seperti itu. Ya, nah kan undang-undang bilang Pak, ada 1, 2, 3, 4 seharusnya masuk situ. Ya enggak, wasiat kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang, tetapi ada lagi kan. Nah, ternyata di sini hukum perdata membatasi kewenangan kita sebagai pemilik harta tidak boleh serta-merta menghilangkan hak daripada ahli waris yang masuk dalam golongan ini tadi. Ya, golongan 1 dan 2 maksud saya kalau berbicara tentang legitimasi porsinya. Nggak boleh, walaupun tadi dia memiliki hak penuh untuk mengatur hartanya pasca dia mati, tetapi ternyata ada pembatasan juga. Nah, jadi kita agak tenang lah di sini gitu ya. Kalau ternyata kita punya konflik misalnya sama calon pewaris kita, tidak bisa berdamai, tiba-tiba dia tidak memasukkan kita dalam wasiat, dia sudah atur, aduh, kita nggak dapat kebagian tenang. Kita ada bagian mutlak namanya itu legitimasi porsi. Ya, jadi kita bisa agak sedikit tenang lah gitu. Tapi ya janganlah kita berantem-berantem sama pewaris kita lah ya, baik-baik lah ya, hormat-hormat lah ya sama orang tua. Gitu ya. Nah, golongan ahli waris yang pertama, ini menurut undang-undang itu diatur di dalam pasal 852. Nah, konsepnya adalah seseorang memiliki hubungan waris itu karena ada hubungan darah. Ya. Nah, kalau dalam hukum perkawinan kan ada 3 bentuk hubungan yang timbul dari adanya perkawinan. Yang pertama adalah hubungan perkawinan. Antara suami dengan istri tidak bisa dikatakan memiliki hubungan darah. Di antara keduanya memiliki hubungan perkawinan. Oleh karenanya sebenarnya kalau dengan konsep bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris, maka seharusnya antara suami dengan istri tidak memiliki hak nih.
sebagai ahli waris. Suami tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari istri, dan demikian sebaliknya. Hal ini telah diperkuat dengan dalil pada saat perceraian terjadi, maka di saat itu juga telah hilang hak si suami atau si istri menjadi ahli waris dari suami atau istrinya bila mana ada kematian di salah satunya. Ya kan? Mantan istri mana pernah menjadi ahli waris daripada mantan suaminya? Tidak pernah. Kenapa? Karena hubungan mereka hubungan perkawinan. Nah, makanya oleh karenanya itu sebenarnya yang menjadi ahli waris itu prinsipnya adalah memiliki hubungan darah. Nah, hubungan yang kedua akibat perkawinan adalah hubungan darah, keturunan, ya. Dan yang ketiga adalah hubungan semenda, yaitu hubungan antara si suami dengan si misalnya keluarga dari istri. Nah, ini tidak memiliki hak juga ini. Jadi cuma dua hubungan yang tercipta karena perkawinan yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Yang pertama adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka. Nah, definisi anak-anak juga bingung nih. Kenapa bingung? Karena terjadi perdebatan. Ada namanya anak kawin, ada namanya anak luar kawin, ada namanya anak adopsi, ada namanya anak angkat, dan lain-lain. Nah, itu nanti wilayahnya senior saya untuk menjelaskan seperti itu. Tapi kalau saya mau membatasi bahwa anak di sini menurut pasal 2 pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi ada dua tempo di sini kalau kita lihat. Dia dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau dia dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Normalnya seseorang memiliki anak itu pada saat perkawinan terjadi hubungan badan, memiliki anak. Itu akibat perkawinan yang sah. Tetapi ternyata pasal 42 mengatakan dilahirkan dalam perkawinan yang sah, seakan-akan dia mau membuat perbedaan nih dengan sebagai akibat perkawinan yang sah itu tadi. Kan kalau yang normal kawin, berhubungan badan, lahir, hamil, lahir, kan gitu kan. Nah, ternyata ada juga ternyata keadaan yang tidak seperti itu. Contoh, si perempuan berhubungan badan dengan laki-laki, hamil, tapi laki-laki ini tidak mau menikahi, tapi ada laki-laki yang baik mau menikahi. Nah, kawinlah mereka secara resmi dengan posisi si perempuan itu telah hamil duluan. Pada saat itu lahirlah si anak. Si perempuan ini tidak berhubungan badan sampai lahirnya anak. Lahirlah si anak. Nah, apakah anak ini dikatakan sebagai anak yang sah? Iya. Kenapa dia dikatakan sebagai anak yang sah? Artinya karena dia masuk dalam kategori dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Nah, berarti terbantahkan juga tuh tadi dalil bahwa yang memiliki hubungan waris dengan si antara pewaris dengan ahli waris adalah yang memiliki hubungan darah. Nah, ternyata ini terbantahkan juga. Kenapa bisa terbantahkan? Nanti kan pasti akan keluar nih aktanya, akta lahir, bahwa ini adalah anak dari si bapak siapa dengan si ibu siapa, misalnya seperti itu. Ya. Nah, makanya ini ada problem-problem tersendiri nih. Misalnya kalau ketahuan ternyata di kemudian kelak anak-anaknya mengetahui bahwa itu bukan adalah anak kandung dari bapaknya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, berarti di luar daripada definisi pasal 42 itu dianggap sebagai anak yang luar kawin. Karena dia dianggap sebagai anak luar kawin, maka dia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan si bapaknya. Kalau si bapaknya adalah pewarisnya, dia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan si ibunya. Makanya kasihan ya, semua ditanggung ibu. Semua ibu tanggung jawab sendiri. Makanya kalau kita mengisi sesuatu tuh, yang ditanyakan siapa? Siapa nama ibu kandung? Bukan siapa nama bapak kandung. Bisa aja bapaknya 3, 4 gitu kan, tapi ibu kandungnya kan cuma satu, dan ibu kandungnya doang yang tahu tuh. Nah, itu kenapa kan kenapa sih ditanya ibu kandung? Bapak gua kan juga ada, kenapa nggak ditanya kan gitu. Nah, itulah kira-kira dalilnya, gitu ya. Karena yang tahu siapa bapaknya cuma ibunya. Nah, gitu ya. Nah, jadi masih perdebatan lah kayak gitu. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa anak yang dilahirkan luar perkawinan ternyata dia memiliki hubungan perdata juga dengan bapaknya dan dengan keluarga bapaknya selama dapat dibuktikan berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Ya. Nah, ternyata Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang tidak masuk dalam klasifikasi pasal 42 awalnya tadi sehingga dia memiliki kedudukan yang sama. Ya. Nah, golongan 1 pasal 852A yang selanjutnya adalah suami atau istri yang hidup terlama. Ini kasihan. Kenapa saya kasihan? Kalau kita lihat dalam pembentukan undang-undang,
seakan-akan dia mau disingkirkan. Kenapa dia disingkirkan? Kenapa nggak dia duluan? Seharusnya dia duluan masuk dong golongan 1 pasal 852. Suami atau istri yang hidup terlama. Tetapi tidak, dibalik. Anak yang dimasukin duluan. Kenapa? Yaitu tadi saya bilang. Sesungguhnya bahwa suami atau istri itu tidak masuk dalam golongan ahli waris karena tidak punya hubungan darah. Nah, tapi tidak fair dong. Maksud tidak masuk, gua udah capek ngurusin kan begitu. Nah, tentu konteksnya di sini adalah suami atau istri ini adalah suami atau istri yang mencatatkan perkawinannya. Jadi tidak ada perdebatan di situ. Apakah kawin siri, kawin agama, boleh atau tidak. Panitia ingatkan saya kalau sudah lewat waktunya. Iya Ya, Bapak, sebenarnya sudah lewat waktunya Bapak. sudah. Iya, Terus, ini Bapak lagi asik nih, jadi kami berikan ya, waktu. Ya, selesaikan aja. Ya Pak, ya, boleh. oke. Kalau boleh Pak, Ya, diselesaikan waktu oke, buka singkat-singkat pertanyaan. aja mungkin ya. Ya, Oke. Nah, pembagiannya adalah sama rata. Ini tadi saya bilang, kalau di dalam hukum adat mungkin tidak fair, ada beberapa hukum adat yang tidak fair, maka di dalam hukum waris perdata kita itu fair, bagi rata. Bagi rata siapa? Suami dengan anak-anak, suami atau istri dengan anak-anaknya, bagi rata. Ya. Nah, tetapi di sini tentu harus dipisahkan terlebih dahulu bahwa kematian itu merupakan perceraian juga. Nah, karena akibat itu ada pembagian harta bersama menjadi harta gonogini itu tadi. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa misalnya yang meninggal si suaminya punya lima, lima-limanya menjadi harta warisan. Tidak, lima ini dibagi dua dulu. Bagian si istri setengah, bagian si suami setengah. Bagian si suami nanti dibagi lagi menjadi harta warisan ke istri dan anak-anaknya. Pembagiannya rata. Kemudian golongan kedua, ya, tadi golongan pertama dia dalam garis lurus ke bawah dan suami atau istri. Nah, golongan kedua dia dalam garis lurus ke atas, bapak dan si ibu pewaris. Empat golongan ini tadi, golongan satu akan mengeliminasi golongan yang di bawahnya. Demikian juga selanjutnya. Jadi tidak akan pernah mungkin golongan dua mengisi posisi golongan satu selama golongan satunya ada. Dalam arti ada adalah dia menerima. Beda kalau menolak ya. Kalau dia menolak, maka golongan dua yang akan mengisi posisinya. Demikian selanjutnya dengan golongan tiga dan golongan 4. Ya. Nah, di sini adalah yang masuk dalam golongan 2 itu adalah bapak dan ibu si pewaris serta saudara laki-laki atau perempuan. Baik dari perkawinan yang sama atau yang berbeda. Artinya adalah saudara tirinya juga mempunyai hak di dalam golongan kedua. Golongan ketiga adalah dia naik lagi ke atas. Selain ayah dan ibu dari pewaris. Jadi naik lagi. Golongan satu ke bawah, golongan dua naik, golongan tiga naik lagi. Gitu ya. Tetapi di sini terjadi pemecahan atau cloving lah, dibagi dulu menjadi dua untuk keluarga bapaknya, untuk keluarga ibunya. Nah, kemudian yang terakhir adalah golongan 4. Dia tidak masuk dalam golongan garis lurus ke atas ataupun garis lurus ke bawah karena dia berbicara tentang ke samping. Paman dan bibi, sekalian keturunan paman dan bibi. Nah, memungkinkan ada keadaan di mana golongan 1 sampai golongan 4 tidak ada. Karena golongan 4 juga penderajatannya hanya sampai derajat yang ke-6. Nah, pada saat golongan 1 sampai 4 tidak ada itu, saya mencoba memberikan golongan baru. Ya, tentu ini golongan yang tidak diatur dalam KUH Perdata, itu adalah golongan 5. Kenapa golongan 5? Karena pada saat itu tidak ada kekosongan dong. Kalau tidak ada kekosongan, masa begitu aja harta orang kan tidak mungkin. Nah, oleh karenanya dalam golongan 5 ini, negara mengambil peran untuk mengatur, untuk mengurus harta kekayaan si pewaris itu tadi yang dikenal dengan Balai Harta Peninggalan. Ketidakpatutan, nah ada orang ahli waris, calon ahli waris yang memang secara hukum tidak patut, ya itu saya kelompokkan menjadi 4 menurut pasal 839 junto 912. Yang pertama, dia telah dihukum karena persalahan telah membunuh atau mencoba membunuh. Berarti base-nya adalah dia ada putusan pengadilan. Yang kedua, dia dengan putusan hakim secara fitnah terbukti. Ada juga putusan pengadilannya. Nah, yang ketiga dan keempat, dia tidak membutuhkan putusan pengadilan dalam hal ini. Karena dia tidak mensyaratkan itu di dalam pasalnya. Tetapi klasifikasi perbuatan apa yang mengkategorikan dia menjadi tidak patut adalah karena kekerasan atau telah mencegah yang si meninggal membuat atau mencabut kuasa, kemudian menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal. Nah, ini tadi
Cara mendapatkan warisan menurut pasal 874, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya. Menurut undang-undang, sekedar terhadap itu, dengan surat wasiat tidak telah diambil sesuatu ketetapan yang sah. Jadi pasal 874 ini telah melegitimasi kedudukan wasiat itu menjadi superior dibandingkan dengan undang-undang, ya, karena memang di dalam hukum perdata kita mengenal dia sifatnya bivalen di dua sisi nih, karena dia satu sisi mengatur sifatnya memaksa, tetapi ada juga di sisi lain dia yang sifatnya sebagai pelengkap, gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Yaitu tadi ab intestato secara undang-undang itu termasuk pembagian golongan, dan secara surat wasiat yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin dengan Dina. Testamen tadi wasiat itu ada unsur-unsurnya, akta pernyataan kehendak baru berlaku bila si pembuat meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Jadi prinsipnya sama, pewarisan itu terjadi karena adanya kematian. Tidak pernah pewarisan terjadi karena si pewaris masih hidup. Nggak pernah saya boleh mengatakan bahwa saya wariskan kamu ini saat ini juga. Nggak boleh itu. Karena saya belum mati. Itu bukan pewarisan namanya. Itu jatuhnya namanya hibah. Kemudian nih, saya singkat yang terakhir ini tadi adalah legitimasi porsi bagian mutlak, bagian yang tidak bisa dihilangkan oleh si pewaris, apapun itu dalilnya, walaupun dia tidak suka, walaupun dia telah memberikan wasiat bahwa mengalihkan seluruh hartanya kepada orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Undang-undang telah memberikan perlindungan dengan legitimasi porsi. Legitimasi porsi ini hanya dalam golongan 1 dan golongan 2. Jadi golongan 3 dan golongan 4 tidak boleh mengklaim bahwa dia memiliki legitimasi porsi terhadap harta si pewaris. Oke, itu mungkin dari saya sebagian kecil, panitia. Baik Bapak. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparannya. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang mau bertanya, nanti kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimpannya terlebih dahulu. Setelah sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dina Napitupulu, kita akan masuk dalam sesi Q&A. Baik, Bapak Ibu, saya juga mengimbau untuk mengisi presensi agar Bapak Ibu mendapatkan kiriman e-sertifikat dari panitia. Adapun PowerPoint Bapak Ibu bisa lihat di chat room dan bisa download di situ ya. Ibu Napitupulu, Ibu Dina sudah berikan beberapa menit yang lalu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Dr. Dina Napitupulu. Oke, terima kasih moderator Michael. Tolong di-share ya PowerPoint-nya sambil Apakah sudah terlihat Ibu? Belum? Sudah. Oke. Jadi tadi seperti yang tadi Pak Indri ya, Pak Indri ini calon pemimpin yang luar biasa di UKI, di Fakultas Hukum ya, kita doakan ya, karena dia benar-benar bintang yang sedang bersinar dengan segala macam konditenya yang baik ya. Jadi kalau ngomong pewaris ya, waris itu adalah peristiwa hukum tanpa perbuatan hukum ya, terjadi peralihan hak ya. Tadi seperti bilang bahwa peralihan hak itu bisa karena perbuatan hukum yang umpamanya jual beli dan hibah dan sebagainya, tapi juga tanpa perbuatan hukum, yaitu waris. Yang namanya waris pasti ada kematian, tadi sudah dibilang, ya, ada kematian baru terjadi waris. Warisan adalah harta plus utang. Harta peninggalan adalah warisan kurang utang. Yang dibagi adalah harta peninggalan, ya. Terus kalau ahli waris tadi dibagi ya, kalau dia sudah menikah tanpa perjanjian kawin, pasti ada harta gonogini. Jadi dibagi dulu harta yang selama ditemukan atau didapat selama perkawinan, satu pasangan kawin hidup yang terlama, apakah suami atau istri, yang harta yang meninggal atau yang mati itu adalah yang dibagi. Ya, terus tadi kita bilang warisan itu adalah bicara tentang hubungan darah. Walaupun akhirnya pasangan kawin yang hidup terlama itu dibagi, tetapi dibagi dua dulu, baru yang harta si yang mati itu baru dibagi. Ya, oke, kita sekarang masuk ke dalam kedudukan anak luar kawin. Silakan di next ayat. Sekarang kita bicara tentang anak angkat ya, anak yang diangkat-angkat ya, bukan ya. Kalau udah besar udah nggak bisa diangkat lagi ya. Anak angkat itu adalah anak yang diasuh, anak yang dipelihara.
ya. Kalau umpama kita ngomong hak asuh itu adalah karena keputusan pengadilan terjadilah penentuan siapa, karena perceraian orang tua, siapa yang menjadi pemiliki hak asuh. Jadi kalau anak asuh atau anak angkat, kewajibannya atau dia masih menjadi anak kandung daripada orang tua kandungnya. Nah, anak angkat ada yang diadopsi. Ada yang diadopsi, ya. Diadopsi, kalau dia sudah diadopsi secara hukum, dia sudah menjadi seperti anak kandung, bukan secara darah, tetapi secara hak dan kewajibannya. Kita sekarang lihat tentang saya masuk ke dalam praktis ya, supaya kita nanti diskusinya enak, ya. Next ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengadopsi anak ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak ya, tahun 2004 ya, bahwa intinya adalah untuk kepentingan anak. Ya, kemarin saya sama Pak Berry ya, ada orang tua ingin mengadopsi orang yang sudah tua juga gitu. Padahal dia sudah punya anak ya. Itu sah atau enggak? Ya bisa. Ya, Undang-Undang Perlindungan Anak bilang itu adalah untuk kepentingan anak dan pasti dia masih anak ya. Terus habis itu di apa namanya PP 54 2007 tentang pelaksanaan tata cara untuk melaksanakan adopsi anak dan juga di pasal 256 KUH Perdata. Itu adalah dasar hukum untuk mengadopsi anak. Terus syarat adopsi Ya, anak. masuk aja. Halo, tolong dong Mari, panitia. silakan. Iya, mari, silakan. Bocor, bocor, Tolong bocor. dong Michael atau panitia di Ya. mute ya. Ya. Pak Michael, tolong ini belum full screen. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Ya. Pak. Terima kasih sudah, Pak. Ya, terima kasih juga ya. Sama-sama kita matanya semakin tua semakin meredup ya. Jadi syarat adopsi anak adalah orang tuanya itu minimal 30 sampai 55 karena dilihat dari masa-masa produktif dia bisa mengasuh anak kecil dan juga masa-masa produktif dia bisa menghasilkan uang untuk memelihara anak kecil itu secara ekonomi. Terus pasangan kawin itu sudah menikah minimum 5 tahun dan sudah tidak punya anak ya. Kalau umpamanya dia sudah punya anak ya ada alasan tertentu lah kenapa dia bisa mau mengadopsi anak. Umpamanya dia nggak punya anak laki-laki atau anak perempuan, kalau anaknya kenapa? Selama itu bisa dijelaskan secara masuk akal itu bisa. Kalau dia sudah punya anak tetapi tetap mau mengadopsi anak ya. Terus yang ketiga adalah pengangkatan anak itu yang tadi untuk kepentingan anak. Jadi kelayakan ekonomi daripada orang tua angkat atau orang tua yang akan mengangkat itu harus dilihat ya nanti di dinas sosial ya. Terus melakukan apa namanya dia sehat secara jasmani. Jadi bukan orang yang pedofilia terkenal atau ini. Jadi pokoknya secara ini dia adalah untuk memelihara anak secara umumnya suatu keluarga yang sehat. Ya, terus mengajukan izin untuk mengangkat anak itu kepada dinas sosial setempat, di mana orang tua angkat itu akan tinggal ya. Terus habis itu membuat akta notaris untuk mengadopsi anak yang ditetapkan di pengadilan anak. Nanti setelah itu akta notaris atau akta penetapan pengangkatan anak itu dibawa satu adalah ke dinas sosial untuk laporan dan juga untuk ke Dukcapil untuk membuat di apa namanya di akte kelahirannya bahwa dia diadopsi dan juga di dalam akta kartu keluarganya bahwa dia masuk ke dalam kartu keluarga sehingga nanti dia masuk ke dalam nomor kartu keluarga orang tuanya. Next. Apakah slide berpindah, Bu? Ya. Sekarang kita ngomong anak luar kawin. Anak luar kawin, apakah itu disebut ALK? Anak luar kawin itu ada dua ya. Anak yang dibenihkan di luar perkawinan sebelum orang tuanya itu menikah dan dilahirkan setelah orang tua itu menikah. Itu ada anak luar kawin yang akhirnya umur akte kelahiran sama umur akte perkawinannya itu berbeda. Akte kelahirannya mungkin lebih dulu dari 3 bulan daripada akte perkawinannya. Nanti pas lagi karena ini anak sudah lahir di dalam akte perkawinannya itu langsung bisa dicatatkan bahwa si A dan si B menikah dengan membawa anak. Gitu lah. Itu namanya anak luar kawin yang dibenihkan di sebelum dia menikah dan setelah itu orang tuanya menikah. Yang kedua ada anak yang lahir di luar perkawinan
tetapi orang tuanya juga tidak menikah, ya. Jadi kita bicara ngomong di sini adalah perkawinan yang terdaftar ya. Kita tahu bahwa sahnya perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 adalah jika dilakukan sesuai dengan menurut agamanya masing-masing ya. Jadi tapi juga di pasal 2-nya bahwa setiap perkawinan itu harus didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan. Pendaftarannya hanya 2, Muslim KUA, non-Muslim Dukcapil ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang di Dukcapil itu hanya Kristen, enggak ya. Hindu apa yang bukan Muslim itu Dukcapil. Walaupun ada beberapa juga perkawinan antar agama juga ada beberapa yang walaupun itu debatable, tetapi di beberapa tempat seperti di Bali itu juga tergantung di dalam pencatatannya. Apakah di Dukcapil, apakah di KUA. Ya, tapi yang jelas di KUA pasti itu Muslim semua. Next. Lanjut. Nah, ya, sekarang kedudukan anak luar kawin itu menurut pasal 43 Undang-Undang Perkawinan itu bahwa dia hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tapi di dalam putusan MK 46 PUU 8 2020 dibilang selama bisa dibuktikan secara teknologi, misalnya tes DNA, dia bisa menggugat ya, pasti gugatan ke pengadilan dia akhirnya memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dan di pasal 272 dikatakan bahwa anak keluar kawin juga bisa jadi jalannya diakui berdasarkan pengakuan. Ya, pengakuan anak itu biasanya terjadi setelah orang tuanya itu biasanya orang Tionghoa ya, karena biasanya datang ke kantor saya itu orang-orang yang sudah berumur untuk melakukan pengakuan anak karena selama ini mereka melakukan perkawinan yang tidak terdaftar, tetapi dilakukan di kelenteng ya, jadi sah sesuai agamanya masing-masing, tetapi nggak didaftar. Jadi supaya ini terjadi ini pendaftaran anak, dia melakukan akte pengakuan anak, nanti di akte kelahiran anaknya di belakangnya ditulis bahwa diakui berdasarkan akte notaris atau penetapan pengadilan ini menjadi orang tuanya siapa, orang tua. Dan habis itu mereka menikah, di dalam akte perkawinan merekanya juga ditulis bahwa pernikahan ini membawa anak ini. Jadi di akte kelahiran dan di akte perkawinannya itu diubahkan ya, ada perubahan. Kalau ini jadi kedudukan anak luar kawin yang tadinya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya bisa diterobos, bisa dibuat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan gugatan si anak, berdasarkan bukti-bukti teknologi dan bukti lainnya, atau berdasarkan pengakuan dari si bapak untuk melakukan pengakuan anak dengan akte notaris dan penetapan pengadilan. Itu. Jadi kalau dia anak luar kawin sudah melakukan proses itu, dia menjadi ahli waris ya. Oke. Sekarang kita bicara next. Ya, kita bicara testamen ini juga ini yang tadi Pak Indri bilang. Testamen atau wasiat itu berlaku jika dia sudah mati. Berlaku jika kalau saya melakukan jadi testamen atau wasiat itu ada kemauan terakhir dari seseorang dan dia bisa dicabut kalau dia masih hidup ya. Ketiga dia harus didaftarkan ke Menkumham. Keempat, dia tidak boleh melanggar LP. Ya, tadi kita sudah belajar tentang LP itu apa? Ya, bahwa bagian mutlak daripada ahli waris, ya. LP itu bukan untuk pasangan kawinnya. Ada 4 macam wasiat, ya. Wasiat umum yang biasa tuh 938, dia menyatakan kemauan terakhirnya di hadapan notaris, notaris langsung membuat formatnya, dibacakan di hadapan notaris dan ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan saksi-saksi dan didaftarkan ke Kemenkumham di seksi wasiat ya. Nanti waktu pas lagi si pewasiat pewaris mati ya atau yang pembuat wasiat itu mati, itu biasanya mau menjual harta peninggalan, kita mau bikin keterangan waris untuk penjualan harta fix asetnya itu harus membuat cek wasiat. Setelah bikin cek wasiat baru dia bisa bikin keterangan
waris siapa saja ahli waris dari si Tuan A yang sudah mati itu ya. Kita ngomongnya mati karena terminologinya di hukum itu sebenarnya mati, akte kematian. Mut ya, bukan meninggal. Kalau meninggal kan bisa meninggal nanti balik lagi. Jadi kita pakai terminologi hukum. Jadi bukannya mati itu nggak sopan ya. Nikah itu lebih sopan dari perkawinan, enggak ya. Undang-undang perkawinan, akte perkawinan ya. Jadi itu adalah kata-kata bukan nggak sopan, kata-kata hukum ya. Oke, terus yang kedua adalah wasiat holografis ya. Dia ditulis sendiri sama si pembuat wasiat itu, terus ditandatangani di hadapan 2 orang saksi dan dibawa kepada notaris dan notaris membuat akta penyimpanan. Jadi akta di cover dibuat aktanya. Ini udah ada loh, ada wasiat yang ditulis sendiri dimasukin ke dalam budel dan notaris membuat ke akta penyimpanan dan akta itu didaftarkan kepada seksi wasiat. Nanti pas lagi ahli waris si pewaris itu mati, itu akan ditanya. Pasti nanti nggak bisa pas lagi dia cek wasiat itu, oh pemegang wasiat holografis itu ada di notaris A, itu langsung bisa didatangi sama ahli warisnya untuk dibuka dan dibacakan. Itu harus ditulis sama si pembuat wasiat sendiri. Berikutnya, ya, wasiat rahasia ya. Itu benar-benar dia buat rahasia ya. Ditulis dihadiri oleh 4 orang saksi, biasanya itu adalah keluarga dia sendiri dan juga dari akte notaris ya. Bisa ditulis tangan, tapi bisa juga dia bicarakan kepada notaris untuk ditulis oleh notaris tapi ditandatangani oleh dia. Nanti si notaris itu kalau yang tadi akta penyimpanan, sekarang akta penyelesaian atau dibilang akta van superskripsi ya. Dibuat akta penyimpanannya, disimpan dan akta penyimpanan itu didaftarkan kepada seksi wasiat di Kemenkumham. Waktu dia mati, pasti ahli warisnya itu akan cek kepada Kemenkumham, akan dicari, oh yang megang itu notaris yang mana. Ya, oke. Kalau wasiat darurat ini udah nggak dipakai lagi, tetapi ada di KUHP Perdata. Biasanya ada orang di medan perang, tentara, dia kasih wasiat darurat atau umpamanya lagi wabah, ini saya nggak bisa pergi kemana-mana, akhirnya dia buat wasiat. Tetapi sampai sekarang tidak ada digunakan lagi, ini di zaman Belanda ya. Kita tadi udah belajar tentang LP bahwa wasiat itu tidak bisa melanggar LP. LP itu adalah bagian mutlak daripada ahli waris ya. Kalau dia meninggalkan 1 orang anak, bagian mutlak dari LP daripada ahli waris yang nggak boleh dilanggar. Walaupun wasiatnya itu dikasih kepada Pak Sepri 100%, LP itu akan diperiksa ya. Bagian kalau umpamanya dia mendapatkan 1 anak, LP-nya adalah setengah dari harta peninggalan ya, atau dari bagian ahli waris yang seharusnya dia terima. Jadi itu dilindungi setengah. Kalau ada 2 anak, itu adalah sebesar 2/3. Kalau 3 anak atau lebih, itu 3/4. Itu adalah bagian mutlak yang dilindungi undang-undang. Jika seseorang membuat wasiat kepada bukan ahli warisnya itu terlindungi. Tapi bagaimana cara pelindungannya? Gugat di pengadilan. Kalau nggak digugat di pengadilan, berarti akta wasiat itu berlaku atau tetap sah dilakukan. Jadi ini yang akhirnya bahwa kedudukan anak angkat yang diadopsi itu menjadi ahli waris seperti anak kandung. Kedudukan anak luar kawin yang digugat kedudukannya melalui putusan MK berdasarkan akta bukti-bukti teknologi seperti tes DNA itu bisa keputusannya bisa membuat anak-anak luar itu menjadi ahli waris. Kedudukan anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya, ayah biologisnya dengan akte pengakuan anak dan penetapan pengadilan, dan itu akan membuat dia menjadi ahli waris dengan bukti pencatatannya di akte perkawinan dan juga di akte lahir anak itu pun ada perubahan, ada catatan pinggir. Biasa di catatan ini di pinggir, oh ini diakui anak ini gitu ya. Umpamanya perubahan nama juga itu di catatan pinggir di dalam akte kelahiran tersebut. Itu aja, kita banyak masuk ke dalam diskusi aja, masuk ke dalam kasus-kasus yang konkret supaya kita bisa langsung membumi bagaimana warisan itu bisa kita nikmati ya. Kata ada anekdot yang bilang katanya kurang ajar banget kalau orang tua itu nggak memberi atau nggak memikirkan warisannya untuk anaknya. Tetapi lebih kurang ajar lagi kalau anak itu hanya mengharapkan warisan untuk hidupnya. Oke,
Silakan, Pak Michael, pandu kita dalam diskusi supaya kita lebih mendaratkan apa yang kita disampaikan saat ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dina Napitupulo. Bapak Ibu rekan-rekan, kita beri apresiasi dulu untuk dua pembicara kita yang luar biasa karena telah membagikan berkat materi terkait dengan hukum waris. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A, pertanyaan. Bapak Ibu, rekan-rekan boleh langsung reactions, ya berikan reactions. Tangannya boleh diangkat untuk bertanya. Bisa langsung kepada Pak Indri atau kepada Ibu Dina, atau kepada meminta masukan dari dua pembicara ini. Meminta masukan dari dua pembicara ini boleh, silakan. Atau Bapak Ketua tadi sudah unmute? Kalau gitu saya lebih dulu memantik pertanyaan mungkin Bapak Indri dan Ibu Dina. Saya mau bertanya terkait dengan materi anak luar nikah, Bapak Ibu. Anak luar kawin. Iya, di luar kawin ya. Tadi Bapak Ibu sudah sempat memberikan penjelasan sedikit mengenai anak di luar kawin. Saya pernah mendapatkan satu kasus, bukan kasus keluarga saya atau kerabat saya, tapi orang di sekitar saya, Bapak Ibu. Jadi ada anak hasil daripada hubungan sedarah, ya. Dalam hal Incest. ini incest, ayah kandung yang melakukan penyimpangan seksual kepada anak kandungnya, kemudian menghasilkan anak, ya. Dan setelah anak itu lahir, ayah kandung ini meninggal dunia, mati. Setelah itu keluarga dari anak, ya, keluarga dari anak yang diperkosa ini tidak menerima anak dari ayah kandung ini sebagai anggota keluarga. Nah, bagaimana dengan hak waris dari anak hasil dari hubungan incest ini, Bapak Ibu? Iya, saya nanti mungkin ditambahin Pak Indri ya. Jadi incest nggak bisa ya karena dia menikah itu kan harus ada izin orang tua. Jadi ini sebenarnya anak perkosaan, hasil perkosaan ya. Kalau secara hak dia sebagai warga negara, didaftarkan saja, itu ikut nggak apa-apa anak luar kawin saja, nggak harus ini. Dan dia kalau udah keluar akta notarisnya, akta lahirnya bahwa dia disebut nama ibunya, berarti dia memiliki hubungan perdata dari dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nggak apa-apa dia nggak bisa dapat dari orang tuanya, nggak ngakui. Tapi kan anak yang ini itu kan bisa dapat. Anak yang apa namanya, anak ibu daripada si bayi itu akan dapat dari tetap memiliki hubungan perdata. Ya, malah orang-orang yang korban seperti itu harusnya kita lindungi baik secara hukum, baik anak yang bayi itu maupun si ibunya gitu loh. Ya, kita nggak tahu apakah orang tuanya itu adalah kaya atau tidak, tapi secara ya kita ngomong kalau kalau dia kuat dia bisa minta bantuan dari LBH. Kalau umpamanya ini ibunya bapaknya mati, berarti setengah daripada harta gonogini itu menjadi waris yang dibagi ke ibunya. Kalau enggak ya dia minta kepada LBH bantuan untuk dia memperebutkan hak dia untuk mendapatkan waris. Dibagi, mungkin bapaknya itu punya anak berapa, dibagi aja si ibu tuh dapat berapa. Kita nggak harus mikirin anak itu dapat, ibunya aja dulu. Karena nanti ibunya itu yang bertanggung jawab sama anaknya. Dia bisa kerja, bisa apa. Kalau umpamanya dia ini apa namanya nggak kuat, ya dia bisa ke LBH Apik yang ini. Kalau enggak ke apa namanya tentang perempuan itu banyak LBH yang
yang aware sama hak-hak perempuan, apalagi korban. Dia kan korban. Anak itu umurnya berapa? Yang diperkosa sama orang tuanya itu pada umur berapa? Pada umur 20 20? tahun. Kalau ngomong 20 tahun, anak itu 18 tahun. Dia udah dewasa. Ya udah dewasa dan dia udah bisa memperjuangkan hak dia untuk mendapatkan warisnya, gitu loh. Warisnya. Jadi kalau seumpamanya 20 tahun, dia diperkosa umur berapa? Dia diperkosa itu kalau tidak salah dia umur 19 tahun ya, Bu ya. Masih anak ya. Anaknya jadi lahir pada umur 15 tahun, gitu. Enggak, dia diperkosanya umur 19 tahun gitu. Saya Oh, 19 mendengar. tahun udah nggak anak sebenarnya ya. Iya, Mungkin tekanan dan segala macam gitu loh ya, udah nggak anak. Dia bisa berjuang, bisa minta perlindungan kepada LBH-LBH yang aware sama perempuan dan anak. Banyak sekali sekarang, APIK terutama itu yang sekarang terkenal banget. Juga LBH-LBH lain untuk merebut hak waris dia dari bapaknya yang sudah mati. Kita nggak tahu kekayaan harta orang tuanya itu seberapa, ya. Gitu, ya. Jadi kalau umpamanya pendaftaran anaknya, ya itu harus segera didaftarkan, nggak apa-apa dia ikut hukum ibunya. Dilupakan kasus bagaimana ibunya diperkosa, supaya si anak itu bisa memulai hidup baru bersama ibunya. Ya udahlah, ya kalau kita ngomong rohani, mengampuni peristiwa itu supaya dia bisa hidup, belajar bersama-sama dengan anaknya untuk memulai hidup yang baru. Tetapi untuk warisnya itu rebut bersama LBH Apik. Mungkin ada tambahan dari Pak Indri? Iya, sedikit aja mungkin. Kan tadi kita sama-sama telah menyimak bahwa pewarisan itu terjadi karena undang-undang ataupun karena wasiat. Jadi bukan karena penolakan dari keluarga, bukan bukan penunjukan bahwa kaulah jadi ahli warisnya, kau jadi ahli warisnya, nggak kayak gitu kan. Nah, makanya kenapa di dalam hukum perdata, hukum privat itu penting sekali yang namanya bukti-bukti dokumen. Berbeda dengan hukum publik yang lebih mengarah kepada kebenaran material, tetapi dalam hukum perdata itu lebih cenderung dia kepada kebenaran formil, sehingga seluruh dokumen-dokumen itu itulah bukti yang sesungguhnya, walaupun memang itu bukan salah satunya, tetapi itulah yang utama, kan begitu. Nah, balik lagi tadi kan sudah dikasih wilayahnya nih, kalau hasil perkosaan, kalau hak kan harus dipertahankan kan gitu. Nah, kan udah ada wilayahnya tadi, domainnya apa? Ya kalau ternyata itu hasil perkosaan, dia punya hubungan darah sama bapaknya, bisa membuktikan dan lain-lain, ya tentu itu dia menjadi hak. Jadi bukan karena penunjukan keluarganya siapa yang berhak menjadi ahli waris, tidak. Gitu. Itu concernnya ya. Jadi pembuktian saja apakah memang benar dia hasil daripada pemerkosaan, ada tes DNA-nya atau mungkin tes kesehatan lainnya yang bisa menjadi alat pembuktian. Itu ya, mungkin tambahan dari saya itu. Oke. Oke. Baik, Pak Jenuh. Terima kasih Ibu Dina dan Bapak Indri. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Luhut. Ya, moderator terima kasih. Ini langsung kepada Ibu Dina nih dan meminta advis dalam sebuah kasus ini. Jadi kira-kira 15 tahun lalu Ibu Dina, adik kami itu mengadopsi anak. Nah, lalu kemudian di tengah-tengah hubungan keluarga ini, sang adik ini bercerai dengan istrinya. Bercerai, dan anak hasil adopsi ini dipelihara oleh ayahnya, oleh adik kami. 3 tahun lalu, ayahnya atau adik kami meninggal dunia. Tinggallah anak adopsi ini, anaknya adik kami ini, anak kami juga ya. Nah, sendiri dan dirawat oleh keluarga kami. Nah, sekarang ini kan ada harta warisan keluarga kami, di mana adik kami atau ayahnya kan sudah meninggal. Si anak adopsi ini rupanya kita baru tahu belum pernah didaftarkan. Lalu ketika kita ingin membagi warisan untuk si anak adopsi ini,
atas haknya ayahnya gitu ya. Kan ayahnya kan berhak tuh, adik kami berhak. Itu kami dengan tulus harus diberikan kepada anak adopsi ini gitu. Tak bagaimanapun caranya, apakah nanti dalam bentuk apapun, pokoknya kami ingin bagikan gitu. Menurut Ibu Dina dan Bang Indri, apa yang harus kami lakukan? Iya. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih Kakak Dina dan Bang Indri. Terima kasih Bang Luhut. Jadi kita tahu syarat adopsi itu kan harus ada akte pengangkatan anak, akte adopsi dan penetapan pengadilan. Itu belum dikerjakan. Saya kira belum. Oh, jangan kira, belum benar. Belum ada, belum. Tapi di akte kelahirannya bagaimana? Akte kelahiran itu, nah ini, mungkin apakah ayahnya dulu, karena juga akhirnya kan ayahnya kan sakit stroke ya. Nah, kalau saya lihat sekarang ini, nampaknya akte itu tidak ada. Karena harusnya kan ada di arsip ayahnya ya, di tasnya kek, di lemarinya kek. Setelah kita cek, punya cek, nggak ada sama sekali. Ini yang membingungkan kita. Anaknya umur berapa? Sekarang anak itu berumur 12 tahun. Waktu sekolah kan harus pakai akte lahir. Nah, itu yang juga membingungkan kita. Bagaimana ceritanya dulu itu sekolah, dan ketika ayahnya meninggal, kita periksa semuanya filenya, kamar itu tidak ada sama sekali. Jadi mungkin perlu di 12 tahun ya, 12 tahun di kartu keluarganya apa? Nah, di kartu keluarganya itu, di keluarga, tentu kan kartu keluarga ayahnya ya, adik kami gitu ya. Pasti ada itu. Nah, ini sekarang file-filenya tidak ada gitu. Waktu mendaftarkan kartu keluarga tuh harus ada akte kelahiran. Kan di Dukcapil. Sekarang udah online. Coba dicek lagi. Jadi intinya begini, apa namanya? Sekarang adopsi anak ada yang nggak lewat negara ya, dia lewat banyak panti asuhan. Tiba-tiba di akte kelahiran itu ditulis nama ibu bapak angkatnya. Walaupun itu adalah penyeludupan hukum ya, mengikan asal usul anak gitu loh ya. Tetapi selama kita tadi bicara pembuktian kata Pak Indri, selama di dalam akte kelahiran disebut ayah ibunya adalah ayah ibu angkat karena dia langsung diproses dari dari panti asuhan, ya dia menjadi waris. Karena buktinya di akte kelahirannya disebut namanya, walaupun mungkin bukan dari rahim ibunya gitu loh. Karena banyak sekarang panti asuhan yang kasih pelayanan plus-plus dengan langsung tanpa proses adopsi di akte ini kan. Kalau namanya adopsi itu kan harus ada serah terima dari orang tuanya. Kalau sumpahnya nggak ada serah terima dari orang tuanya kasih ke panti asuhan itu memiliki hak perwalian untuk memberikan anak itu diadopsi sama orang tua angkatnya. Itu harus, kalau itu nggak dilalui karena masih merah langsung dibikin akte kelahiran, dia tetap memiliki hak waris. Dan kalau menurut saya ini harus dilihat dulu karena ini matinya udah lama atau belum bapaknya? Bapaknya itu 4 tahun lalu meninggalnya. Sekarang 3 tahun lalu. Harta dari bapaknya atau harta dari keluarga bapaknya? Harta dari keluarga bapaknya. Kalau harta bapaknya, enggak? Harta dari bapaknya tidak ada. Sekarang harta dari keluarga bapaknya, inilah yang akan kita bagi nih. Yang akan kita berikan kepada anak ini. Kalau dia masih 12 tahun, mungkin Bapak minta penetapan wali dari anak yang di bawah umur. Dibuatlah kesepakatan keluarga kandung dari bapaknya itu untuk bikin penetapan pengadilan perwalian dari ini. Sehingga nanti Bapak bertindak untuk mengurus harta kekayaan almarhum yang akan dibagikan dari harta warisan yang belum terbagi dari orang tua bapaknya. Bikin penetapan ini dulu perwalian. Itu terus jadi Pak Luhut sebagai dari anak yang masih bisa bertindak untuk mengelola harta kekayaan daripada anak umur 12 itu. Mungkin Pak Indri bisa ada masukan? Ya, sebenarnya kalau teknis sudah Bu Dina itu sudah luar biasa. Cuman mungkin kalau saya dari sisi yang berbeda mungkin ya. Jadi
balik kalau saya berbicara tentang pembuktian Bapak Ibu, pembuktian itu penting ya dalam wilayah keperdataan. Artinya dasar 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 bukti itulah menunjukkan kita mempunyai hak atau mempunyai kewenangan atau tidak. Jadi bila mana ternyata pembuktiannya baru akan ada di kemudian hari, nah problemnya adalah kan dia tidak bisa berlaku surut, tidak bisa dia berlaku ke belakang. Oh, Nah, gimana persoalannya? Kalau dia tidak bisa berlaku ke belakang, hartanya sudah habis, ya mau bisa bilang apa? Tidak ya. bisa dia melakukan apa-apa, kecuali memang si ahli waris lainnya itu dengan itikat tidak baik, misalnya dia tahu nih seharusnya begini. Nah, itu kan pembuktian lagi. Tetapi itu yang perlu dipahami bahwa makanya tertib administrasi itu penting ya, Ya, Bapak Ibu ya, dalam hal apapun gitu ya. Karena itu tidak ada, yaitu tadi dia mulai berlaku pada saat kapan, timbul haknya itu pada saat kapan ya, pembuktian otentik itu ya pada saat itu dikeluarkan. Nah itu maka berlaku ke depan, tidak mungkin berlaku ke belakang. Nah kan mengalami kerugian dia kan kalau tidak berlaku ke belakang gitu kan, dia tidak bisa menggunakan haknya, dia tidak bisa mendapatkan haknya misalnya. Sama seperti kita, secara real kita punya umur misalnya sudah umur 20, tetapi kita tidak punya KTP sama sekali. Nah, kita tidak boleh memilih. Nah, begitu kita punya KTP ya kita memilihnya di yang kemudian, tidak memilih yang ke belakang lagi diulang, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, makanya penting untuk memahami temponya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. baik, baik. Nanti saya minta waktu Bu Dina sama Pak Indri boleh ya kopi darat ya? Sangat boleh, Boleh. Pak. Sangat boleh. Boleh ya? Saya kalau perintah Kadina susah, Pak. Nggak ada celah kayaknya untuk menghindar gitu, Pak. Ya, soalnya kalau Kak Dina kan cuman kasih sesajen aja yang penting kan. Lapetnya harus ada gitu aja yang pentingnya. Oke. Saya catat Bu Dina, terima kasih banyak masukannya. Sebenarnya saya sebagai bapak tuanya punya etikat baik. Karena sekarang anak kami ini dipelihara oleh adik kami juga. Nah, saya tidak mau kalau nanti adik kami ini atau bapak udahnya dia punya etika tidak baik. Bagiannya diambil semua. Ketika nanti dia besar, dia akan tuntut kan. Mana dong warisan dari opung saya gitu. Nah, diambil oleh adik-adik. Itu yang saya jaga sekarang, saya lindungi. Saya urus supaya di orang ini, buruh kami ini harus punya warisan neneknya gitu. Yang cukup banyak juga sebenarnya, cukup banyak dari ayah kami gitu. Itikat baik kami, itikat baik saya sebetulnya. Jangan sampai dia besar nanti nggak dapat apa-apa. Dituntut kami semuanya, habis kita. Gitu ya Kak Dina. Terima kasih banyak ya Bang Indri. Baik. Ya, siap. Terima kasih Pak Luhut. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan langsung raise hand dan bertanya kepada dua pembicara kita, Bapak Indri dan Ibu Dina. Silakan. Pak Michael Manurung sudah di-unmute. Apakah Bapak mau bertanya? Saya mau tanya sedikit aja ya mengenai status waris ketika dia itu anak angkat ya. Kadang-kadang kan ada juga tuh anak angkat itu kan karena mungkin faktor ekonomi keluarga maka diangkat oleh seseorang kan. Nah, di mana di sini ternyata ketika yang mengangkat anak ini sudah mau meninggal, dia membuatkan akta waris secara otentik. Apakah itu berlaku ya, Bu ya, Pak Rendri ya? Oke. Itu aja ya. Nah, jadi anak angkat ini diadopsi atau cuma diasuh? Diasuh kayak macam diasuh, kayak dia misalkan mungkin dia lihat lingkungannya ada ini diangkat, terus karena dia bagus ininya, selama dia dirawat terus perlakuannya bagus, ternyata pas mau meninggal dia dimasukkan di dalam akta waris gitu. Bukan akta waris.
Akta wasiat kali ya. Ya, wasiat, wasiat. Akta waris nggak ada, keterangan waris iya, karena kalau akta waris nggak ada ya, begitu dia Ya, mati. akta wasiat maksud saya. Oke, jadi anak angkat ini tidak diadopsi secara hukum, berarti dia masih mengikut kepada hukum perdata orang tuanya, karena dia nggak diangkat kan ya Pak ya, secara adopsi. Betul. Nah, kalau dia dibuat wasiat, selama orang tua angkatnya itu ada anak, dia nggak bisa wasiat kepada anak angkat itu tidak bisa melanggar LP-nya. LP bagian mutlak daripada ahli waris. Tadi saya udah bilang bahwa kalau si orang tua angkatnya itu memiliki satu anak, bagian mutlak dari si anak kandung itu adalah setengah dari bagian si ahli waris itu. Itu jadi umpamanya dia dapatnya dia anaknya cuman pasangan kawin sama ini dia satu anak, itu dibagi dulu 50% milik pasangan kawin yang terlama, milik daripada yang 50% dari orang mati itu dibagi ke pasangan kawinnya setengah, si anak itu setengah. Dan yang bagian mutlak itu adalah setengah dari yang seperempat miliknya itu. Jadi kan udah setengahnya dibagi kepada ini. Jadi gini loh, ini orang mati ya Bu, Pak ya. Orang matinya itu dibagi dulu harta yang orang matinya, bukan harta yang orang mati, harta gonogininya itu. Harta gonogini itu sebagian itu 50% itu adalah milik pasangan kawin yang terlama. Yang namanya warisan adalah harta daripada orang yang mati, jadi setengah. Nah, itu dibagi antara pasangan kawin yang hidup terlama 50% dari yang punya si pewaris itu dan 50% si anak yang satu itu. LP si anak itu adalah setengah dari bagiannya dia. Itu mutlak. Jadi yang bisa diwasiatkan kepada anak adopsi itu adalah yang setengahnya. Nggak boleh lebih. Kalau anak adopsi itu ditulis, dimention di wasiatnya itu, bisa dapat semua hartanya itu sehingga si anak kecil itu nggak dapat udah dari warisan itu, si anak kandungnya itu bisa gugat di pengadilan. Ini melanggar LP saya, melanggar bagian mutlak saya di KUH Perdata. Gitu. Jadi bisa dia dapat wasiat otentik selama tidak melanggar LP-nya. LP anak kandung. Berarti intinya selama dia keturunan bagi dulu ya. Nah, dan sekarang si orang tua angkatnya punya keturunan lagi, nggak punya anak kandung. Yang dia nggak ada. Nggak ada anak kandung ya? Karena gini, ketika adik dari bapaknya ini protes gitu. Ada dari iya, karena kalau umpamanya dia nggak punya orang tua anak kandung, berarti yang memiliki bagian mutlak seperti Pak Indri bilang adalah derajat kedua, orang tua dan siapa tuh? Berarti ya, ini secara nggak langsung bisa digugat ya. Kenapa Pak? Islam. Ini Islam atau perdata Pak? Ya, maksudnya data, maksudnya mirip ya. Dia beda. berarti, kalau waris beda, sangat berbeda. Waris adat juga tergantung adat masing-masing. Ini kita bicara waris perdata yang sama rata, ya. Jadi intinya wasiat itu berlaku setelah orang yang membuat wasiat itu mati, tidak melanggar LP, wasiatnya juga harus dibuat akta notaris dan didaftarkan kepada seksi wasiat. Kalau wasiat nggak dibuat notaris dan nggak didaftarkan, itu masih berlaku hukum waris perdata biasa tanpa wasiat. Nah, kalau satu lagi Bu, misalkan ternyata dia itu dihibahkan meninggal. Hibah, ini anak angkatnya umur berapa sih? Udah umur berapa gitu, udah dewasa lah. Dewasa. Hibah, ada dua hibah. Ada hibah itu sudah terjadi peralihan hak atas tanah, sudah menjadi objek pajak dan nggak bisa dikembalikan lagi karena sudah penerima hibah dan pemberi hibah sudah saling tanda tangan akte hibah. Kalau hibah wasiat itu berlaku kalau pemberi hibah itu sudah mati. Itu belum terjadi peralihan hak. Jadi masih bisa kalau seumpama ya gugatnya tetap pengadilan. Ini hibahnya hibah ngomong-ngomong aja, hibah bawa tangan atau hibah nota akta otentik. Jadi ya hibahnya itu langsung diberikan cuma-cuma, jadi langsung dia bersama langsung balik nama.
Iya, karena disuruh bapaknya ini apa yang orang tuanya ini. Kalau Tapi sudah balik lagi sudah tadi pembuktian ya sudah milik si anak angkat. ya, Ya, pastinya. sedangkan ketika meninggal proteslah nih anak kandungnya. Ya bisa aja gugat ke pengadilan, semuanya pembuktian, Pak. Kan pengadilan nggak bisa menolak gugatan, nggak bisa menolak perkara gitu. Ya, walaupun sudah diberi nama ya, secara otentik ya. Iya bisa, tapi pembuktian, sekali lagi pembuktian. Mungkin Pak Indri bisa kasih masukan dari dia. Udah benar itu yang dibilang Budina itu. Udah pas semua. Saya cuma mengulang, nanti kalau memberikan jatuhnya cuma pengulangan saja, tidak efektif jatuhnya. Oh gitu. Iya. Karena gampang gitu. Saya kan kemarin ada yang tanya sama saya bilang ya kembali lagi pada awal itu hibahnya itu diketahui gak gitu sama si anak kandungnya. Itu sih kemarin saya bilang ke Ini ada anak kandung atau tidak, Pak? Enggak, ini ada 2 case yang berbeda, Bu. Tadi kan pertama, yang ini kedua. Yang kedua. Ini kan kedua ini kan masalah hibah, Bu, ya. Yang pertama kan masalah wasiat nih. Oh, ini yang hibah beda. Oke. Ya. Kemarin sih saya bilang ke kawan saya itu namanya hibah itu kalau saya maupun dia anak sama anak kandung maupun anak angkat harus pengetahuan ahli waris saya. Ya. Bapak kalau ngomong ahli waris sudah harus ada kematian dulu, Pak. Kalau semuanya hibah dia masih hidupnya, dia ini hibahnya hibah fix aset atau hibah uang, barang bergerak, Pak? Aset rumah. Oke. Jadi selama dia disetujui pasangan kawinnya, kalau dia harta gono gini, nggak ada perjanjian pisah harta, ya dia orang tuanya punya hak ngasih siapa aja. Benar dong? Gitu. Berarti tanpa harus. Iya. Ya. Tapi pasangan kawinnya sudah mati, itu yang karena harus dibalik nama dulu ke pasangan kawin yang hidup dengan ahli waris. Jadi hibahnya harus dengan dengan anak-anak ya, harus persetujuan anak-anak gitu loh. Kalau pasangan kawinnya sudah salah satu sudah mati. Tapi kalau dua-duanya masih hidup ya udah haknya mereka berdua dong, dia mau ngasih ke siapa. Kalau umpamanya saya ada perjanjian kawin, ya saya nggak perlu ada persetujuan pasangan kawin saya untuk saya kasih hibah kepada Pak Luhut atau ke Pak Michael gitu loh. Tapi kalau ada kalau tanpa perjanjian, menikah tanpa perjanjian kawin, harus ada persetujuan pasangan kawin saya. Kalau sudah meninggal satu, anak-anak kandung saya menjadi pemilik daripada harta itu. Bersama-sama. Kalau dia selama masih hidup, dia dihibahkan ke anak angkatnya itu tidak bisa digugat lagi ya sama selama meninggal. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Dong, Bapak berhak atas harta Bapak kan? Ya. Bapak mau kasih siapa saja selama Bapak masih hidup. Ya, LP itu kan masalah setelah ada terjadi kematian. Ya. Kasih Bu pencerahannya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Michael dan para pembicara sudah menjawab pertanyaan penanya. Baik, silakan penanya selanjutnya Pak Glenn Kevin Emmanuel. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya nggak nyalain kamera karena jaringan. Saya mau bertanya, ada satu kasus yang melibatkan warga negara asing. Jadi ada seorang warga negara asing menikah, kemudian punya anak satu. Kemudian di tengah jalan mereka bercerai, kemudian si warga negara asing ini menikah lagi dengan seorang wanita, dan wanita ini punya anak angkat. Kemudian di tengah jalan, ya? Menikahnya dengan WNI atau WNA juga? Dengan WNI juga. Oh, dua-duanya WNI? Jadi yang laki-laki ini WNA, yang istrinya ini, yang mantan istrinya WNI, yang istri selanjutnya ini adalah WNI juga. Okay. Nah, kemudian si WNA ini meninggal, suaminya ini. Suaminya ini meninggal, nah suaminya ini punya harta sebagian di Amerika, sebagian di Indonesia. Jadi ada saling gugat antara anak kandung dan istri yang
yang barunya ini gitu. Nah, itu gimana posisi anak angkat yang dari istrinya ini gitu? Karena ada harta di luar negeri dan ada juga harta di Indonesia. Nah, istrinya ini yang punya anak angkat ini dia menggunakan apa namanya gugatnya itu di pengadilan agama gitu. Sedangkan anak kandungnya ini, anak kandungnya si WNA ini, dia itu apa namanya warga negara asing. Jadi waktu dipanggil ke pengadilan agama, ditanya, kamu beragama nggak? Dia bilang ateis gitu. Nah itu gimana itu? Ini kayak ya, WNA-nya menikah dengan WNI yang pertama itu dengan apa? Catatan sipil atau Catatan dengan sipil. atau perkawinan ini? Awalnya siri, kemudian catatan sipil. Gitu. Catatan sipil, kok siri? Emang di catatan sipil ada siri? Sebelumnya dia siri, terus karena ini akhirnya dicatatkan gitu. Dicatatkannya di mana? Karena kalau pernikahannya itu, dia nih WNA-nya tuh Kristen, non Muslim atau Muslim? Muslim gitu. Setelah menikah akhirnya dia masuk ke Muslim. Jadi bukan di catatan sipil dong, KUA dong. Oh di KUA, iya. Ya, terus habis itu punya anak satu kandung. Iya, punya anak satu kandung. Terus habis itu kawin lagi. Habis itu kawin lagi. Yang lama bercerai. Ini dua-duanya Muslim kan? Jadi di KUA. Dua-duanya Muslim. Terus habis itu dicatatkan nggak perkawinan kedua? Yang kedua dicatatkan gitu. Jadi itu udah mau meninggal, akhirnya dicatatkan karena mungkin si istri ini takut apa namanya hartanya nanti ke anak kandungnya, jadi dicatatkan gitu. Iya, terus yang anak angkatnya itu diangkat bagaimana? Adopsi atau bukan? Kayaknya di nggak ada anak angkat ya. Iya, ada anak angkat. Jadi anak angkat ini bawaan dari istri. Anak tiri dong. Iya. Jadi istrinya yang baru ini dia udah ngangkat duluan baru dia nikah. Ya anak Gitu. tiri kalau gitu ya, Iya. anak tiri. Ya bukan anak angkat dia, bukan dia diangkat di dalam perkawinan. Oke, jadi masalahnya hanya anak kandung dengan istri yang baru toh. Iya, kemudian gimana eksekusi kalau misalnya nanti ada pembagian harta? Nah, pembagian harta yang di luar negeri ini gimana? Pergi ke konsultan hukum, bagi secara ini kesepakatan. Ya anak kandung tetap ya. Kalau umpamanya anak tuh berapa? Anak kandungnya itu laki perempuan? Perempuan satu. Perempuan. Kalau umpamanya ini ya pasti keluarga suaminya juga kena. Kalau karena mereka Islam kan pasti apa namanya warisan itu ikut daripada agama si pewaris. Itu ada kompilasi hukum Islam. Iya, jadi ya si istri walaupun anaknya bukan Islam. Ya kalau anaknya nggak Islam malahan dibilang apa? Kompilasi hukum ini. Kalau dia convert kepada agama lain dan bukan Islam, dia bukan jadi ahli waris. Oke. Itu ada di kompilasi hukum Islam. Oke, berarti nanti hartanya itu ke istri berarti ya, ke istri yang baru ini. Yang kedua, makanya kalau bisa berjuang itu di perdata. Bagaimana itu gugatnya secara perdata. Oke. Ya. Dan harta yang luar negeri itu ya gugat di pengadilan di sana. Karena yang namanya wasiat itu harus dibuat di tempat harta itu berada. Pembagian warisnya juga begitu ya. Gugat ya ke pengadilan di sana supaya si anak itu bisa dapat. Walaupun Bu, walaupun apa namanya pengadilan Indonesia sudah memerintahkan misalnya harta yang di luar negeri itu milik istrinya, gitu. Milik istrinya yang mana? Istrinya yang baru. Ya mungkin karena dia bikin perintahnya bagaimana? Ya gugat aja lagi selama bisa dibuktikan bahwa itu adalah ini. Maka anak itu harus nggak usah bilang dia udah nggak agama, nggak ateis. Kalau dikompilasi hukum Islam, tapi karena harta itu ada berada di mana, ya itu bisa digugat menurut hukum di sana. Oh gitu. Juridiksinya di mana tempat apanya ada di mana gitu, harta itu ada di mana. Tapi kalau mau bikin secara hukum Islam ya anak itu rugi. Bagus yang istri kedua. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang hukum Islam, itu juga nanti saudara-saudara daripada si almarhum tuh dapat loh. Orang tua dari almarhum juga dapat loh. Karena istri itu cuma sepertiga. Jadi bisa kuatin di situ juga. Karena kalau secara hukum Islam itu istri-istri, bukan hanya satu istri loh. Istri-istri itu sepertiga. Kalau istrinya ada 4, sepertiga dibagi 4. Mungkin Pak Indri bisa lengkapi. Kayak ini kasusnya ini ya, kasusnya Ibu Sola ya. Kayak dia pernah sharing saya
ya? Iya. Oh. Oke, Pak Indri mungkin ada masukan. Kalau saya mungkin tidak masuk dalam teknis ke dalam hukum Islam ya. Cuman mau bapaknya kawin sampai berapapun istri, anak dari istri yang pertama tetaplah sebagai anak dan sebagai ahli waris. Jadi tidak bisa dihilangkan itu. Karena dia Mamanya iya. udah di-convert agamanya. Jadi dia bilang ateis bukan Islam. Nah, itu juga jadi persoalan ya, karena saya pernah menguji itu di pengadilan agama, apakah dengan dia tidak beragama, dia akan menjadi kehilangan haknya, kan begitu. Nah, problemnya persoalan filsafatinya adalah begini. Mengapa kita mengikut ke agama si pewaris? Bukankah kita yang hidup ini yang mengaplikasikan hukum positif? Si pewaris kan udah mati, dia tidak lagi menjadi subjek dalam hal ini. Tapi kenapa seakan-akan itu dilihat ke dalam kepentingannya, agamanya lah misalnya dilihat, kan dia sebenarnya sudah tidak lagi menjadi manusia kan. Harusnya ya. Cuman itu kan dalam perdebatan yang lebih dalam lagi seperti itu. Kalau saya tidaklah, lihatlah kepada fungsi hukum itu kan untuk mengatur orang, bukan untuk mengatur mayat, kan begitu. Nah makanya kalau saya ya itu tadi, apakah dengan seseorang tidak beragama dia jadi kehilangan haknya, itu kan juga melanggar. Kenapa? Apakah beragama itu menjadi kewajiban di negara Indonesia? Nah, kan gitu. Itu sebenarnya tidak menjadi kewajiban, itu adalah hak. Boleh digunakan, boleh tidak. Kan gitu. Karena dia hak, kalau tidak digunakan ya tidak menjadi menghilangkan efek atau akibat-akibat yang ada selanjutnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya. Iya, tambahan juga mungkin si anak itu harus hubungin keluarga si bapaknya. Kalau emang mau ngotot dibagi hukum Islam, berarti si istri yang di Indonesia itu hanya sepertiga. Tapi kalau dia biarin nggak si keluarga bapaknya itu ya dia bisa ini. Ya jadi berjuang ya, seperti tadi dibilang bahwa hukum seharusnya mengatur orang hidup bukan orang mati ya, walaupun di kompilasi hukum Islam itu dibilang begitu. Anak convert kepada dari Islam itu nggak jadi ahli waris ya. Itu yang masih diperjuangkan oleh teman-teman yang convert akhirnya nggak bisa dapat apa-apa dari bapak orang tuanya. Itu kemudian saya mau tanya lagi, kemudian itu eksekusi pengadilannya seperti apa ya? Kalau misalnya harta yang di Amerika ini dikuasai sama keluarganya gitu, walaupun perintah pengadilan di Indonesia harus dibagi, ya kan? Dibagi atau diserahkan? Ya kan, maksudnya perintah pengadilannya untuk ya, maksudnya Enggak, perintah pengadilan di Indonesia di mana? Jadi tergantung dihukum di sana aja. Sekarang si anak berjuang aja, Pak. oh, oke. Ya, kalau tentang pembagiannya itu gimana ya teknisnya itu Pak, ya gimana di lapangan Pak Indri pembagian eksekusi. Ya, kalau itu salah satu kelemahan dalam mungkin hukum waris atau mungkin bagian harta gono gini ya. Misalnya kalau di dalam putusan pengadilannya dia hanya menyatakan pembagian, misalnya setengah, dia tanpa ada embel-embel. Contoh embel-embel adalah segera dilaksanakan penjualan atau dilanjutin dalam bentuk yang konkret hasil penjualan dan segala macam gitu. Nah itu memang jadi persoalan tersendiri. Karena kenapa? Untuk menjualnya itu sendiri pun harus ada kesepakatan bersama. Kurang Rp1 pun akan menggagalkan upaya untuk penjualan itu. Nah jadi memang harus kejelian dari lawyernya ya untuk mengajukan petitumnya di dalam gugatan tersebut sehingga petitumnya itu nanti yang menjadi dasar putusan pengadilan sehingga lebih konkret, lebih detail, tidak ada celah untuk menafsirkan lain gitu. Memang ini sering kejadian, Pak. Udah bagi ini harta gono gininya bagi 2. Nah, persoalannya kapan baginya? Bagaimana membaginya? Ya kan harus dijual. Kalau salah satu aja tidak setuju dengan harga dalam arti itikadnya tidak baik misalnya gitu, memang dia sengaja memperlama tidak mau menjual, kan begitu jadi persoalan. Nah gitu. Nah memang itu ada persoalan. Jadi hukum itu ya uniknya seperti ini. Jadi putusan pengadilan pun terkadang yang kita anggap atau orang awam anggap itu adalah muara dari penyelesaian suatu problem, ternyata dia akan menimbulkan problem baru sementara gitu. Ya, mungkin itu ya pandangan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah cukup menjawab sih. Iya, sama-sama Kevin. Terima kasih Bapak Glenn Kevin. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Ibu Ratnas sudah on cam, mungkin mau bertanya.
Oke. Atau Bapak Ibu yang lain serta webinar siang hari ini, jika ada pertanyaan mengenai kasus-kasus ya yang berkaitan dengan kita. Oke, Pak Tumin. Silakan Pak Tumin. Dibuka. Ya, silakan Pak Tumin di-unmute terlebih dahulu dan hantarkan pertanyaannya kepada dua pembicara kita siang ini. Ya, silakan Pak. Ya, sudah di-unmute. Bagaimana Pak Tumin? Yang sudah raise hand? Ya. Maaf sekali lagi saya bertanya Pak Tumin, apa mau bertanya kepada dua pembicara kita? Oh, mungkin terpencet ya Bapak ya. Baik, tidak masalah Bapak. Oke. Silakan mungkin satu pertanyaan lagi. Mengingat waktu sudah hampir pukul 12, sudah jam makan siang Bapak Ibu. Iya. Oke. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan dari peserta. Saya kembali mengingatkan kepada peserta untuk mengisi link presensi agar mendapatkan e-sertifikat. Dan jika Bapak Ibu rekan-rekan mau mendapatkan PowerPoint dari kedua pembicara kita tadi, kami sudah mengirimkan di chat room untuk PowerPoint. Silakan langsung di-download ya, Bapak Ibu. Linknya, link apa ya, Bapak Michael? Oh, presensi. Baik, saya akan coba untuk kirim ulang ya. Hasilnya ada Bu. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Ketua Panitia sudah mengirim materinya. Baik. Ya, mengingat waktu sudah pukul 12 kurang 7 menit ya. Kita akan menyelesaikan webinar kita pada siang hari ini. Nanti teman-teman panitia akan kirim materinya Ibu, Bapak di chat room. Oke, apakah ada kata penutup dari kedua pembicara kita, Bapak Indri dan Ibu Dina? Satu kata, waris itu penting, tapi jangan kita berantem karena warisan. Baik, siap. Itu kembali ke nurani ya Bu ya. Siap. Pak Indri mungkin? Dari saya dua kata, tertib administrasi. Ya. Memang. Penting sekali itu dalam perdata. Ya. Siap. Terima kasih Pak Indri Januar dan Ibu Dina Pitupulu. Kita beri apresiasi terlebih dahulu untuk kedua pembicara kita siang hari ini. Baik, karena kita harus tertib administrasi, Bapak Ibu, rekan-rekan mohon maaf boleh on cam terlebih dahulu supaya kita akan dokumentasi ya.
Karena kita sudah mendapatkan arahan dari Pak Indri tadi untuk tertib administrasi. Mohon maaf Bapak Ibu rekan-rekan, minta izin untuk on cam biar panitia bisa screen capture. Ya, bagi yang memungkinkan. Oh, Pak Simanjuntak luar biasa. 2 jari ya Bapak Ibu. Oke. Siap. Oke, saya ambil dulu slide pertama. Slide kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan. Materinya sudah dikirim tadi ya. Ketua panitia boleh tolong bantu lagi. Oke. Baik. Kalau begitu nanti materi akan dikirim sekaligus melalui email ya Bapak Ibu. Serta sertifikat. Oke. Demikian webinar pada siang hari ini. Semoga webinar ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum mendapatkan jawaban sampai pada sebelum webinar ini dilangsungkan tadi. Kita akan menutup rangkaian kegiatan kita sejak pukul 10 tadi dengan berdoa bersama. Dimohon dengan kasih Saudara Sepri Ketua Panitia untuk menutup webinar ini dalam doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar dengan baik. Sekarang kita akan menutup webinar kita dalam doa. Saya akan memimpin dalam agama Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami telah selesai webinar. Engkau berkati Tuhan, biarlah materi yang kami dapat pada siang hari ini Tuhan boleh berguna bagi kami Tuhan. Engkau berkati pembicara kami pada siang hari ini, Pak Indri dan Ibu Diana Tuhan. Engkau berkati, biarlah Engkau pakai lagi lebih dahsyat Tuhan, biar apa yang materi-materi yang mereka sampaikan Tuhan semakin berguna bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami hari ini. Engkau berkati kami, biar apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Sekali semua. lagi terima kasih Pak Indri, Bu Terima Dina, kasih Bu. atas pemaparan materinya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Selamat kasih. siang. Dina. Kalau kasih, bisa Pak. 2 bulan Live ya. sekali acara Live. seperti ini Pak diadakan. Indri. Bang Luhut. Saya, Ya. Terima kasih. Udah call. bye Bang Berry. Oke, Kak Dina, Bang Indi. Bang. Terima kasih Bang Indri.